Peta kekuatan Premier League musim depan akan sangat menarik. Tim-tim raksasa tradisional tengah membangun skuadnya bersama pelatih mereka masing-masing. Tujuan cuma satu, menjegal superioritas City selama 4 periode terakhir. Manchester City sementara itu tidak menunjukkan rasa gentar sama sekali. Meski terbilang senyap, operasi mereka diprediksi bakal berbahaya untuk musim depan. Saat tim-tim lain masih meraba-raba kekuatannya, City tinggal melengkapi formula-formula terbaiknya. Akankah musim 2024-2025 menjadi musimnya The Citizen lagi? Sebelum menyimak ulasannya, pastikan Football Lover sudah tekan tombol subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan info-info menarik dunia sepak bola. Berbicara soal Manchester City, akan selalu menarik membahas apa yang terjadi pada rival kotanya Manchester United. Tim yang dinahkodai Erik ten Hag ini sempat menjadi pesaing terberat The Citizen untuk gelar juara pada musim 2020-2021. Namun sebagaimana upaya klub lain mengejar City, MU selalu kandas. Musim 2023-2024 menjadi periode terburuk sepanjang sejarah Red Devil. Tim yang berbasis di Manchester ini finish di urutan ke-8 klasemen. Rangkaian performa buruk mereka bahkan sempat memunculkan rumor Erik ten Hag bakal pergi. Berkaca dari kegagalan total musim lalu, MU musim ini bertekad kembali ke jalur juara. Namun kalimat kembali ke jalur juara tentu tidak akan mudah dicapai klub IPL manapun karena di sana masih ada dinasti City milik Pep Guardiola. MU pun demikian. Pergerakan setan merah di bursa transfer musim panas bisa dibilang tanpa hambatan. Per narasi ini ditulis, setidaknya ada 2 pemain anyar yang sudah didatangkan, antara lain Joshua Zirkzee dan Leny Yoro. Selalu ada optimisme dari para fans setan merah. Di awal periode Ten Hag, optimisme beberapa fans bahkan melahirkan kalimat tsunami trofi. Namun, seoptimis apapun para fans, MU terus-terusan mengalami periode yang gagal. Trofi yang mereka nantikan selalu gagal didapatkan. Musim ini optimisme itu terulang dan misi untuk meraih trofi pastinya akan sangat sulit karena rival sekota masih sangat superior. Persaingan gelar juara Liga Primer Inggris beberapa tahun kebelakang faktanya adalah antara Manchester City dan Arsenal. The Gunners yang menikmati era kebangkitan di tangan Mikel Arteta berusaha menantang superioritas City 2 tahun kebelakang. Duel antara Master Guardiola dengan sang murid Arteta selalu menghias papan klasemen. Fans Arsenal selalu memunculkan optimisme mereka ketika melihat timnya nangkring di puncak klasemen. Musim lalu optimisme itu pun hadir menyelimuti seluruh Gunners di penjuru dunia. 248 hari tim kesayangan mereka memimpin, memicu keyakinan Arsenal akan mengakhiri puasa gelar sebagaimana yang dilakukan Liverpool pada 2019-2020. Namun penantian Arsenal akan gelar IPL tampaknya akan jadi penantian abadi selagi ada Pep Guardiola dan Manchester City. Manchester Biru sekali lagi menjadi mimpi buruk Arteta dan pasukannya yang dikdaya. Arsenal menyerah dalam kejar-kejaran poin melawan City. Mereka harus puas finish kedua dan sekali lagi menjadi malaikat penjaga buat trofinya City. Kekalahan melawan Aston Villa pada game week ke-34 menjadi penyebab utama Arsenal menyerah dalam perburuan gelar musim lalu. Setelah kekalahan tersebut, Arsenal lengser dari puncak klasemen. City justru sebaliknya. Pasukan Pep Guardiola justru makin dikdaya melahap semua pertandingan tersisa hingga akhirnya keluar sebagai juara. Meski Arsenal adalah penantang utama City dalam perburuan gelar selama 2 musim kebelakang, rival utama The Citizen yang sebenarnya justru bukan The Gunners. Sepanjang karir Pep Guardiola di City, Liverpool adalah klub yang paling merepotkan. Bahkan Liverpool menjadi satu-satunya klub yang sanggup juara di tengah superioritas City dan Pep. Mundur 4 tahun kebelakang, Liverpool yang kala itu performanya gila-gilaan berhasil menghentikan laju Pep dan pasukan. Kegagalan mereka pada musim 2018-2019 menjadi pemacu semangat The Reds di musim berikutnya. Hasilnya, Liverpool arahan Klopp berhasil merebut tahta dengan margin 18 poin dari Manchester Biru.
Apabila Liverpool masih berada di bawah asuhan Klopp, musim depan mereka bisa jadi momok menakutkan buat City. Namun pelatih bergaya heavy metal itu tidak lagi menjadi nahkota The Reds. Klub Merseyside akan terlahir menjadi sebuah entitas baru musim depan. Sebuah entitas yang berada di bawah arahan pelatih baru mereka, Arne Slot. Tidak ada yang bilang kalau Arne Slot pelatih yang buruk. Namun ini adalah kali pertama sang juru taktik menjajal IPL yang disebut sebagai kompetisi paling kompetitif. Pelatih bagus sekalipun butuh adaptasi. Pun begitu dengan Arne Slot. Bukan tidak mungkin melihat Slot langsung bersaing dengan Pep musim depan. Tapi dengan statusnya yang masih baru, Slot masih butuh waktu untuk mendalami persaingan ketat Liga Primer. Klub-klub London acap kali menjadi pesaing yang merepotkan buat Manchester City. Bukan cuma soal Arsenal dan Chelsea, Tottenham juga tidak kalah merepotkannya. Kendati demikian, klub yang bermarkas di Tottenham Hotspur Stadium ini tak pernah bisa menghilangkan kebiasaan buruknya. Tottenham seringkali ngegas di awal tapi kempos belakangan. Di bawah arahan Ange Postecoglou awal musim lalu, Tottenham berlari kencang saat IPL baru seumur jagung. Memasuki bulan Oktober 2023, Tottenham bersama rival kotanya Arsenal menjadi tim yang belum terkalahkan di 5 liga top. Performa bagus ini sempat memunculkan optimisme bahwa Tottenham pada akhirnya akan mengangkat gelar juara. Namun optimisme itu pada akhirnya sirna. Tottenham kempos menjalani paruh musim kedua kasta tertinggi Inggris. Berkat raihan 20 kemenangan, 6 hasil seri serta 12 kekalahan, Tottenham harus puas finish kelima. Pasukan London Putih bahkan harus berjuang ekstra keras untuk bisa mengamankan tiket kompetisi Eropa untuk musim 2024-2025. Tottenham pernah menjadi tim pesaing gelar pada musim 2016-2017 di bawah arahan Mauricio Pochettino. Mengembalikan kesuksesan mereka pada periode tersebut memang bukanlah hal yang tidak mungkin. Namun perlu diingat, sekarang masalahnya jika sebuah klub ingin bersaing memperebutkan trofi IPL, maka klub itu harus berurusan dengan Manchester City yang sudah temukan formula terbaiknya. Beda dengan musim 2016-2017 yang masih meraba-raba. Dari sekian kisah klub-klub tradisional Premier League, kisah Chelsea tampaknya menjadi yang paling nelangsa. Pasca ditinggal Roman Abramovich, klub yang berbasis di London ini bak kehilangan jati dirinya. Chelsea kocar-kacir dengan segala problema yang menghias sepanjang musim 2023-2024. Finish di urutan ke-6 klasemen memang tidak buruk-buruk amat jika melihat histori The Blues yang pernah menyelesaikan liga di posisi yang lebih buruk. Namun performa keseluruhan pasukan London Biru sah dikatakan mengecewakan. Terlepas keberhasilan mereka mengamankan zona Eropa, Chelsea masih punya masalah yang harus dibenahi di sana-sini. Berakhirnya kerjasama dengan Mauricio Pochettino menandai era baru yang diprakarsai bekas pelatih Leicester City, Enzo Maresca. Sosok Maresca yang juga mantan asisten Pep hadir sebagai oase di tengah padang pasir buat Chelsea. The Blues dan seluruh penggemarnya kini berharap sosok berkepala pelontos bisa membuat banyak perubahan dalam tubuh klub kesayangan mereka. Bersaing dengan Manchester City terasa seperti mimpi di siang bolong jika melihat apa yang terjadi pada Chelsea sepeninggal Papa Roman. Namun bukan tidak mungkin kedatangan Maresca membawa perubahan yang radikal buat klub London. Siapa tahu orang yang pernah berdampingan dengan Pep akan menjadi orang yang merepotkannya di musim depan sebagaimana yang terjadi pada Arteta 2 tahun kebelakang. Kalau bicara soal Inggris, 6 kekuatan tradisional kasta tertinggi selalu menjadi topik menarik. 5 kekuatan tradisional selalu digadang bakal menjadi penjegal satu kekuatan lainnya yang tampak tidak terkalahkan. Namun para raksasa ini juga terkadang terpeleset karena batu sandungan yang tak lain adalah klub-klub non-unggulan. Musim lalu, Aston Villa yang berada di bawah naungan Unai Emery menjadi mimpi buruk utama Arsenal mengejar gelar. Ini membuktikan kalau kekuatan-kekuatan non-tradisional IPL juga layak diperhitungkan. City di satu sisi memang sangat superior. Namun bukan tidak mungkin batu sandungan sekelas Villa bisa merontokkan ambisi mereka kuasai Inggris untuk kesekian kalinya. Perlu diingat, Inggris punya kompetisi yang sulit diprediksi.
Klub di zona degradasi sekalipun terkadang bisa menaklukkan klub yang digadang bakal menggondol trofi. Momen-momen seperti ini terjadi beberapa kali di musim lalu. Beberapa contohnya adalah laga Palace versus MU pada game week ke-37, Everton versus Liverpool pada pekan ke-29, serta Aston Villa versus Arsenal pada pekan ke-33. Beberapa momen tersebut membuktikan kalau klub-klub kecil dengan materi pemain seadanya pun bisa menjegal mimpi tim-tim besar memenangi trofi. Musim depan tampaknya masih akan menyajikan cerita serupa. Menarik dinanti siapa klub di luar The Big Six yang bakal menjadi penentu dalam persaingan trofi musim depan. Beberapa pelatih yang pernah menjuarai Premier League mengalami periode yang buruk di musim berikutnya. Ini disebabkan karena taktik yang mereka pakai untuk juara sudah ketahuan oleh rival-rivalnya. Ketika taktik itu masih dipakai di musim depan, para rival sudah kadung paham dan segera menemukan penawarnya. Dalam hal ini, Pep Guardiola adalah cerita lain. Taktiknya di Manchester City barangkali menjadi taktik juara bertahan yang paling sulit diprediksi. Andai kata ada pendapat yang mengatakan taktik Pep sejatinya sudah terbongkar. Bagaimana ceritanya anak asuhan ex-pelatih Barcelona bisa juara sampai 4 musim berturut-turut? 4 musim bertahta di IPL, 4 musim pula Pep mengeluarkan racikan berbeda di setiap musimnya. Musim 2020-2021 sampai musim 2021-2022, Pep cenderung bermain dengan skema 4 back. Namun pada musim 2022-2023 dan 2023-2024, pelatih berkepala pelontos itu mulai menyukai skema 3 back. Tidak hanya dari segi formasi, Pep juga melakukan evolusi taktik di berbagai aspek lain, mulai dari gaya bermain sampai pemilihan pemain. Pep kerap kali mencoba menempatkan pemain di luar posisi aslinya. Seperti halnya John Stones yang diplot sebagai gelandang bertahan untuk menemani Rodri sebagai double pivot musim lalu. Pep pernah bilang kalau Arsenal yang menjadi saingan mereka 2 musim kebelakang telah memaksanya mempelajari taktik sepak bola lagi secara lebih mendalam. Faktanya, tidak cuma Arsenal yang membuat Pep belajar. Pelatih Spanyol itu selalu berusaha mengubah permainannya secara taktikal supaya tidak mudah ditebak oleh rival-rival. Musim depan akan menjadi musim berat berikutnya buat sang juru taktik. Namun, sebagaimana yang terjadi di musim-musim sebelumnya, Pep selalu punya cara. Kepiawaiannya menciptakan taktik dan permainan yang tidak mudah ditebak menjadi kekuatan khas yang membentuk City menjadi penguasa baru Inggris. Tidak banyak perubahan yang terjadi dalam skuad City musim depan. Ini artinya Pep bisa memainkan strategi yang serupa musim ini. Namun sepertinya akan ada perubahan lagi dari segi permainan Pep musim depan. Bagaimana menurut Football Lovers? Apakah City dan Pep akan bisa juara lagi di musim 2024-2025? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya.